Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan survei lingkungan belajar. Oke, jadi kita untuk asesmen sekarang sudah mulai ya teman-teman. Jadi untuk SMA, SMP ini sudah mulai melakukan simulasi dan melakukan yang namanya survei lingkungan belajar ya. Jadi berdasarkan dari tanggal yang sudah ada ya. Nah, jadi berdasarkan tanggal yang sudah ada ya, ini sudah dimulai terkait dengan penarikan data Kepala Kesatuan Pendidikan untuk survei lingkungan dan guru-gurunya. Kemudian mulai 30 Juli 2022 ini mulai percetakan ya kartu loginnya untuk jenjang SMK ya ataupun paket C. Kemudian untuk tanggal 1 itu sudah mulai melakukan pengisian survei lingkungan hingga 10 Agustus ya. Nah, jadi ini tanggal-tanggal penting ya, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Jadi untuk SD itu untuk SMP itu sudah dimulai dari tanggal 8 ya, nanti akan dimulai. Jadi kita di ANBK 2022 ini kita melakukan pengisian survei lingkungan ya. Jadi melakukan survei lingkungan dulu baru kita mulai dengan ANBK-nya. Sementara untuk yang jenjang SD itu dimulai dari tanggal 19 Agustus ya. Jadi untuk SMP itu nanti akan dimulai dari tanggal 11 ya sampai tanggal 20 Agustus. Nah, jadi untuk jenjang SMA ini sedang berlangsung ya ataupun paket C hingga 10 Agustus. Ya, jadi pastikan bahwa teman-teman itu menjawab survei lingkungan dari tanggal 1 sampai 10 untuk jenjang SMK, SMA ya. Kemudian untuk jenjang SD 8 Agustus, untuk untuk pengisiannya itu jenjang SMP dari tanggal 11 sampai 20. Kemudian nanti penarikan data SD dari tanggal 19. Kemudian untuk percetakan kartunya sudah bisa dimulai dari tanggal 20. Kemudian untuk menjawab pengisian survei lingkungan untuk jenjang SD itu dari 22 sampai 31 Agustus ya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan survei lingkungan belajar. Jadi nggak saya bahas lagi terkait dengan ANBK. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti tanggal-tanggal penting ini pada webnya ANBK ya. Oke, langsung saja kita bahas kepada teknisnya ya. Nah, untuk teknisnya itu sendiri silakan teman-teman buka yang namanya browser dari laptop ataupun komputernya teman-teman. Jadi silakan ketik aja di sini ya, surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id, dan teman-teman akan diarahkan ke bagian seperti ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa survei lingkungan belajar ini adalah untuk memotret ya ataupun merekam berbagai aspek yang terjadi pada lingkungan belajar ataupun pada satuan pendidikannya ya, sehingga hasil ANBK ini atau asesmen ini secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan. Jadi tujuannya untuk memberikan gambaran kepada Kemdikbud terkait dengan satuan pendidikan itu ya, baik dari proses inputnya maupun dari proses outputnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian setiap respon yang Bapak Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan. Jadi mohon dijawab ya dengan sesungguhnya apa yang terjadi dalam satuan pendidikan Bapak Ibu ya, dengan kejujuran, keaktifan serta kelengkapan dalam pengisian lingkungan belajar. Karena ini menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan ya. Kemudian prosedurnya apa saja ya? Survei lingkungan ini belajar wajib diikuti dan diisi oleh kepala satuan dan guru yang terdaftar pada aplikasi Dapodik ataupun EMIS ya. Kemudian kepala satuan pendidikan dapat login dengan data yang sudah dicetak. Nah, jadi cetak kartu nanti seperti apa kita bahas juga di sini. Kemudian nanti kita bisa melihat progresnya di Sulingjar ya, survei lingkungan belajar itu namanya Sulingjar ya. Dan kemudian untuk untuk akses kartu tadi ya, teman-teman bisa akses di dashboard nih, linknya sudah ada. Kemudian waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan ANBK-nya ya.
Kemudian kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke helpdesk. Nah, jadi seperti itu teknisnya. Kemudian kita klik aja di bagian ini teman-teman, ya, di dashboard Kemdikbud.go.id kita akan mencetak kartu pengisian. Nah, jadi ini progresnya nanti, ya. Nah, jadi kalau kuning seperti ini, ya, ini sedang progres, artinya si guru ini sudah login dan sedang mengisikan terkait dengan survei lingkungan belajar ini. Nah, jadi kalau nanti nama gurunya sudah orange semuanya, ya, ditunggu aja minimal 1 kali 24 jam untuk data update-nya. Nanti akan nampak sini persentasenya. Apakah dia mengisi 20%, 10%, dan sebagainya. Akan nampak seperti ini. Kalau memang sudah selesai nanti akan 100%, ya. Nah, jadi seperti itu kalau memang sudah selesai nanti kita cetak, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih periodenya. Di sini kita klik periode 2022, ya. Kita tunggu, kemudian kita cetak, ya. Nah, kita cetak. Nah, setelah kita cetak nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini salah satunya, ya. Ini kalau yang rekap semua, ya. Kita mau cetak yang individual juga bisa. Misalkan pilih, misalkan ini satu orang, kita cetak individual maka hanya muncul hanya satu kertas saja, ya. Jadi kalau mau dicetak per lembar juga boleh seperti ini. Kemudian nanti dibagikan kepada seluruh gurunya untuk menjawab survei sesuai dengan yang sudah ada. Nah, jadi kalau nanti sudah mencetak, ya, ataupun ini dia akan jadwal partisipasinya akan berubah, ya. Nah, jadi artinya si guru sudah mengetahui dan sudah login di bagian ini, ya. Jadi kalau memang sudah login, sudah berproses akan menjawab, dia akan berubah statusnya, ya. Nah, kemudian kita akan menjawab bagaimana cara menjawab survei lingkungan belajar ini. Teman-teman kembali lagi, ya, ke linknya survei lingkungan belajar Kemdikbud.go.id. Teman-teman masukkan data kartunya tadi, ya. Nah, saya akan menjawab dengan guru ini, ya. Oke, kita pastekan NPSN-nya dulu. Oke, NPSN tidak boleh ada spasi baik di depan atau di belakang, ya. Jadi pastikan tidak ada spasi depan dan belakang, ya. Nah, jadi biar teman-teman ini bisa login, ya. Nah, kemudian tokennya juga seperti itu. Pastikan tidak ada spasi depan dan belakang karena banyak teman-teman ini yang tidak bisa login karena ada spasi depan dan belakang ketika di copy paste-nya, ya. Ini bisa kita ambil di sini dulu, ya. Ya, jadi pastikan ketika menjawab survei lingkungan belajar ini, gurunya itu dipastikan membawa KTP, ya. Kemudian tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir ini 2 angka. Kalau untuk bulan lahir, misalkan dia lahir di misalkan Februari tadi, kita buat 02, ya. Tetap angka, ya, teman-teman. Kemudian untuk tahunnya ini sesuai dengan format digitnya 4, ya. Jadi kalau tanggal lahir 2 digitnya, kalau bulannya juga 2 angka, ya. Kemudian tahun juga seperti itu, ya. Kemudian klik login. Nah, setelah Bapak Ibu login, ya, di sini akan ada yang namanya konfirmasi data kembali terkait dengan data Bapak Ibu, ya. Jadi data ini sesuai dengan aplikasi Dapodik. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian mulai survei lingkungan belajar, ya. Ini contoh saja yang saya jawab untuk paket C ataupun jenjang SMA atau MA, ya. Nah, kemudian klik. Nah, di sini ada beberapa butir soal, ya. Kalau untuk yang SMA ini 89 yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, bisakah Pak Mun saya menjawab langsung nomor 26? Ya, silakan saja, ya. Silakan saja Bapak Ibu klik tanggal 26. Misalkan Pak Mun saya mau jawab yang 15 dulu, boleh, tidak masalah, ya. Jadi kita bisa cek dari nomor 1 sampai nomor 89 yang mana yang belum kita jawab, ya. Contoh misalkan dari nomor 1, ya. Apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkup, ya. Artinya apakah kita mengajar selain mengajar di sekolah ini, ya.
Nah, kalau memang iya, berapa jam ya dalam seminggu. Nah, jadi akan ditanyakan jadi seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada, kita pilih tidak ada. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi hijau ya. Jadi pertanyaan yang sudah dijawab akan berubah menjadi hijau. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yang sering ditanyakan ke saya. Apakah Pak Mun kita bisa merubah jawaban yang sudah kita jawab? Oke, kita klik sebelumnya. Kita mau jawab misalkan ini, misalkan. Ya, kita klik selanjutnya ya. Nanti di akhir-akhir ketika kita sudah menjawab semua, nanti akan ada juga konfirmasi ya. Nah, jadi bisa diklik sebelumnya ataupun langsung klik aja nomornya ya. Nah, misalkan ini saya jawab satu lagi ya, kita akan ini biar teman-teman lebih paham lagi. Kemudian akses internet mana yang Anda miliki di rumah. Nah, internet dari HP, misalkan karena kita sering dengan HP ya, kita klik lagi selanjutnya. Nah, jadi kalau memang mau balik di nomor 1, silahkan kita klik di si bagian ini, kemudian nah, jadi kita klik lagi ya nomor 3. Jadi kalau mau next ya, itu klik aja selanjutnya atau langsung saja di nomornya ya. Boleh juga, boleh ada 2 opsi, klik selanjutnya boleh, klik langsung nomornya juga boleh ya. Oke, organisasi apa yang Anda ikuti ya. Kalau memang ada KKG, kalau memang tidak ada, ya tidak ada ya. Jadi teman-teman nanti silahkan menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, dengan kejujuran teman-teman. Kemudian silahkan nanti Bapak Ibu jawab semuanya. Jadi ini video saya skip aja biar teman-teman lebih paham terkait dengan teknis ya. Nah, jadi untuk progresnya ya, jadi ini udah hijau-hijau seperti ini, sudah ada yang merah-merah juga. Jadi yang merah ya belum terjawab, kemudian yang hijau yang sudah terjawab. Seperti saya katakan tadi, kalau memang teman-teman mau jawab yang langsung ke nomor 56 juga boleh ya. Langsung klik di nomor 6, kemudian nanti akan muncul nomor 56 ya. Kemudian kalau mau jawab ke 529 lagi boleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi progresnya sudah ada di sini, teman-teman. Jadi garis ini harus mencapai ke bagian kanan ini, ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau memang sudah nanti semuanya, ya, di nomor terakhir akan Bapak Ibu jawab, ya. Jadi nanti akan ada konfirmasi. Misalkan ini sudah hijau semua, akan ada konfirmasi, ya. Misalkan ini sudah selesai, ya. Bapak Ibu akan ada konfirmasi, ya. Jadi jangan lupa untuk menekan yang namanya saya setuju ya. Jadi pastikan Bapak Ibu klik di bagian ini. Kalau yang tidak diklik, nanti progres ini tidak akan terbaca ya. Jadi klik saya setuju, kemudian klik ya. Jadi kalau memang jawabannya sudah oke ya. Kalau mau periksa lagi, silahkan klik tidak dulu. Kemudian silahkan Bapak Ibu cek lagi jawabannya Bapak Ibu ya. Pastikan sudah menjawab dengan yang sesuai. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu silahkan klik lagi selesai. Oh, saya mau jawab nomor sekian, klik lagi di nomor sekian, kemudian nomor sekian. Kalau memang sudah selesai, sudah dirasa sudah selesai ya, kita klik selanjutnya sampai dengan nomor 89 ya, ataupun langsung ke nomor 89 ke yang terakhir. Kita klik selesai lagi, kemudian kita klik di bagian ini ya. Pastikan klik saya setuju di sini. Kemudian nanti biar terbaca progresnya, kemudian klik ya. Nah, terima kasih atas partisipasi Anda dalam survei ini. Anda masih dapat memperbaiki data ini untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau mau jawab lagi, silakan ya. Jadi ini sudah datanya sudah dijawab. Tapi kalau mau menjawab lagi, silakan klik di bagian mulai ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mulai lagi. Ya, kita perbaiki data lagi ya. Jadi dengan waktu yang sudah diberikan ya, yang diberikan tadi, yang saya jelaskan tadi waktunya ya. Jadi kalau belum habis waktu silahkan diperbaiki. Kalau mau diabaikan ataupun sudah menjawab juga tidak apa-apa. Jadi kalau mau di awal ya nomor 1 diperiksa lagi sampai nomor terakhir ya. Kalau memang dirasa mungkin tertekan atau apa, langsung ke nomor terakhir, kemudian klik selesai,
konfirmasi kembali, klik centeng saya setuju, kemudian ya. Jadi ini sudah selesai. Oke, tinggal di close saja ya, dan kemudian kita refresh progresnya ya, kita refresh progresnya. Nah, nanti 1 kali 24 jam ya, teman-teman tunggu saja. Jadi tadi di saat sedang dijawab ataupun sedang progres ya, ataupun sudah login, itu akan ditandai dengan warna oranye tadi ya. Kemudian kalau sudah, nanti dia akan berwarna biru seperti ini. Jadi kalau memang sudah dikonfirmasi saya setuju, jadi dia akan berwarna biru ya. Jadi progresnya nanti akan terlihat ya teman-teman. Mungkin segitu aja ya proses teknis daripada menjawab daripada survei lingkungan belajar. Kalau memang nanti ada pertanyaan dan lainnya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Saya Pak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share dan semoga bermanfaat.